Berbahan bakar air ini itu bisa menjadi alternatif lah, ketika krisis minyak atau krisis gas itu terjadi. Air itu kan sangat istimewa. Salah satu ayat di Al-Quran, itu surat Al-Waqiah ayat 68, Afara'aitumul ma'a allazi tashrabun. Sudahkah kamu perhatikan air yang kamu minum? Karena satu, sebagian besar planet bumi ini air. Terus badan manusia sebagian besar adalah air. Nah, itu adalah source yang sangat luar biasa. Nah, ketika kita melihat molekular air ini, H2 dan O, ketika kita lepaskan ikatan molekularnya, itu H2 itu mudah terbakar atau hidrogen. Nah, hidrogennya itu yang kita ambil sebagai bahan bakar. Background seseorang itu tidak ditentukan oleh di mana dia sekolah, tapi bagaimana dia belajar dan mempelajari. Saya boleh bilang background saya itu adalah peneliti. Jadi background saya itu bukan sekolah, tempat di mana saya disekolahkan oleh orang tua saya. Background saya itu ketika saya disekolahkan oleh Allah, oleh Tuhan, oleh Sang Maha Pencipta. Ketika kita sekolah di sekolahnya Sang Maha Pencipta, kita akan menjadi seorang peneliti. Kita akan mengeksplor ciptaannya. Bukan hanya sekedar belajar dari buku, belajar dari katanya, dan sebagainya. Saya mempelajari segala sesuatu itu melalui prinsip 4N. Nalusur, naluntik, nalar, nalipak. Atau di bahasa Indonesia kan itu, nalusur itu menelusuri, naluntik itu meneliti, nalar itu memikirkan, nalipak itu mengetahui. Aluminium ini kita akan masukkan ke sini. Kemudian NaOH juga kita masukkan ke sini. Itu tidak akan bereaksi. Tapi begitu kena air, itu akan terjadi reaksi. Nah, reaksi itulah yang akan menghasilkan hidrogen. Hidrogen itulah yang nanti akan kita pergunakan untuk membakar jadi kompor. Jadi air yang biasa kita pakai itu molekularnya bisa kita pecah melalui proses kimia. Proses kimia ini aman, proses kimia ini tidak berbahaya dan residunya juga bisa kita buat jadi baterai. Ini udah hot.
Nah, ini gasnya sudah muncul. Ya, ini gas sudah ada. Tinggal kita bakar. Kompor bahan bakar air itu adalah ketika kita menggunakan basic air sebagai alat untuk dijadikan bahan bakar. Kalau misalnya kita perbandingkan fungsinya dari kompor-kompor yang biasa kita pakai atau kompor-kompor yang ini ya, kompor yang konvensional lah, ya jelas kita diuntungkan banyak. Satu, kita tidak perlu repot-repot menggali minyak. Jadi kalau menggali minyak itu satu, dampak lingkungannya itu bisa inilah merusak lingkungan. Terus batu bara juga semacam begitu kan, yaitu merusak lingkungan. Tapi kalau air itu kita tinggal tampung kalau hujan. Ini baking soda atau soda kue. Ini belum dikasih air. Kita menggunakan filter air. Ini filter air. Kan ini ke sini. Jadi harus betul-betul rapat. Alat ini adalah alat untuk memecahkan molekular H2O menggunakan listrik. Nah, jadi kalau elektrolisa itu dia masih menggunakan listrik. Ini ada alat elektronik di sini. Alat elektronik itu fungsinya untuk memutus nyambungkan listrik yang ada yang mengalir ke si tabung pemecah ini, pipa-pipa pemecah ini. Nah, ini namanya pulse width modulation. Jadi listriknya itu harus diputus nyambung lah. Istilah sederhana itu untuk memutus nyambungkan listrik. Kan ada ikatan molekular tuh air H2O. Nah, di tengahnya ada ikatan molekular nih. Nah, ikatan molekular ini yang nanti akan kita sentil. Untuk memindahkan panas dari ini ke sini. Kalau misalnya ini overheating, ini nggak bagus juga untuk pemecahan molekularnya. Nah, nanti setelah molekular air itu dipecah, nanti tabung ini untuk air. Nah, tabung yang satunya lagi bukan untuk air, tapi tabung yang satunya lagi untuk menampung gas yang dihasilkan. Nanti gas akan melalui ini. Nah, ini alat pemecahnya. Ini dibuat dari stainless steel. Ini dari stainless steel, jadi dari baja yang anti karat, yang tidak berkarat, karena dia menggunakan bahan yang stainless.
Jadi seperti tabung-tabung, di dalamnya itu ada tabung kecil, ini tabung besar. Jadi pipa kecil, pipa besar, pipa kecil, pipa besar, pipa kecil, pipa besar. Fungsi pipa kecil dan pipa besar itu, ketika dialiri listrik, dia akan terjadi tumbukan molekular nanti di air itu, sehingga si H2O itu dia terpisah. Hidrogennya terlepas, oksigennya terlepas. Setelah terjadi proses elektrolisa, air akan berubah menjadi brown atau coklat. Makanya orang-orang mengatakan yang namanya HHO atau hidrogen oksigen itu bisa dikatakan sebagai brown energy. Tapi dari ini udah kelihatan. Ini cara elektrolisa ini masih banyak yang pakai. Zaman sekarang itu masih banyak yang pakai. Dan itu biasa dipakai di industri-industri untuk pemanasan pabrik-pabrik, semacam pabrik teh, untuk apa? Memanaskan air dan sebagainya bisa. Cuma memang itu butuh listrik yang besar, daya listrik yang besar. Itu yang akhirnya kenapa ini tidak menjadi pilihan utama. Nah, air itu mungkin jawaban untuk krisis energi untuk sementara. Meskipun kita punya teknologi lain yang bisa dipergunakan untuk jawaban krisis energi, tapi kita memang ingin memperkenalkan pada masyarakat, ini loh air. Dan air ini luar biasa, jauh lebih banyak daripada minyak, jauh lebih banyak daripada batu bara dan sebagainya, dan bisa kita pergunakan untuk banyak hal. Termasuk untuk menggerakkan yang namanya mesin pun bisa. Langsung dibuka. Nah, inilah limbahnya itu. Dan ini bisa kita pergunakan untuk hal lain. Jadi sebetulnya pada dasarnya tidak ada yang namanya waste itu, atau sampah itu tidak ada. Kita bisa pakai ini untuk misalnya pembangkit listrik yang lain. Misalnya kita bisa pergunakan air ini untuk sebagai baterai misalnya gitu kan. Tetesan saja pada air itu sudah cukup untuk mengakselerasi. Nah, ini logam cerdas. Di tengahnya itu ada logam cerdas. Ini campuran. Ini logam campuran. Jadi campurannya itu macam-macam. Ada magnesium, ada berilium, dan ada beberapa bahan yang lain. Nah, di sini
Kalau misalnya hanya satu bahan saja atau dua bahan saja, ini kurang. Dia kurang menyerap listrik dari bahan-bahan yang lain. Nah, jadi ini kan mati ya. Ini logam ini mampu menyerap apapun. Dan sedangkan yang dihasilkan oleh itu untuk satu ini bisa bikin banyak sekali baterai. Karena tetesan kecil saja ini sudah cukup untuk mereaksikan. Seperti tadi kan. Hanya sekedar setetes sedikit saja itu sudah bisa mereaksikan banyak sekali tenaga. Jadi otomatis tidak ada limbah di sini. Tidak ada limbah, tidak ada yang namanya waste, semuanya terpakai. Tinggal bagaimana kita berkreasi, bagaimana kitanya ini berpikir. Nah, di sana harusnya manusia itu mampu mengatasi segala krisis yang ada. Itu sudah cukup untuk masuk. Untuk menggunakan air yang dipergunakan sebagai bahan bakar seperti ini, itu sangat sedikit loh. Jadi ini, jadi air apa aja ini bisa. Nggak ada kata air laut juga bisa. Air laut juga bisa. Bahkan air laut lebih bagus. Ini sudah lama sekali saya rancang, tuh di tahun 2005 juga kita sudah buat. Hanya perkembangannya kan lambat. Tapi ketika hasilnya ini bisa diaplikasi, ya ini kita bersyukur. Makanya ini lambat. Jadi bertahap lah prosesnya. Ini dulu, itu dulu, mulai dari elektrolisa dulu, mulai dari ini dulu, terus baru ke logam cerah. Pertama, kita buat yang elektrolisa dulu. Lalu kedua, mulai buat yang kimia dulu. Kalau misalnya dia butuh api sebesar yang tadi, ini cukup sebesar finger atau sebesar yang ini apa? Kelingking. Sebesar kelingking. Nah, jadi kalau misalnya dibandingkan, ini jauh sekali perbandingannya. Kalau itu perlu besar, kalau ini sebesar kelingking. Dan ini tidak mengeluarkan bunyi, tidak berisik seperti itu. Nah, itu bedanya. Bedanya api menggunakan bahan bakar air, yang hidrogen yang kita pakai, dengan yang menggunakan bahan bakar gas atau petroleum gas ya, beda ya, natural gas dengan petroleum gas lain. Nah, ini bahan bakarnya petroleum gas, makanya disebut LPG, liquid petroleum gas. Yang berbahan bakar air ini itu bisa menjadi alternatif lah, ketika krisis minyak atau krisis gas itu terjadi. Sebenarnya kita masih punya jawaban-jawaban lain untuk krisis energi, tapi ini salah satunya saja. Diharapkan ini akan kompor air ini, kompor berbahan bakar air ini bisa kita buat mass product. Biar rakyat saja atau umat saja yang membuat. Dan kalau misalnya mereka sudah bisa bikin, silahkan pergunakan masing-masing. Kalau misalnya mereka mau jual, saya nggak akan minta apapun pada mereka. Silahkan. Selama ini bermanfaat. Nah, kalau misalnya ini semua bermanfaat bagi umat, ya sudah.
Kalau semua sudah bisa bikin kompor bahan bakar seperti ini kan, itu bisa menjadi jawaban buat krisis energi. Krisis air itu masih kemungkinan ya, masih kemungkinan. Tapi kalau saya kira planet bumi ini tidak akan krisis air, asal kita tahu cara mendapatkan airnya. Karena di udara pun ini penuh dengan air. Kalau kita bisa mengabsorb atau menarik air dari udara, itu tidak akan ada lagi yang namanya krisis air. Kenapa kita harus berkrisis-krisis? Fresh water is a scarce commodity. Of all the water available on Earth, only a small part is fresh water. Most of it is inaccessible, captured in ice caps and glaciers or stored underground. Easily accessible surface water reaches only 0.3% of the limited fresh water available. Whether a region experiences freshwater scarcity is dependent on its location. Warm regions with limited freshwater resources are most likely to experience scarcity. Desalination of seawater or brackish groundwater is a common solution for these regions. Each day, 80 million cubic meters of water is desalinated globally. This is equivalent to 0.7% of the global water supply. However, desalination also accounts for 0.5% of the global electricity consumption, indicating the energy intensity of the process. The dominant and most energy-efficient desalination technology is reverse osmosis, which produces 60% of all desalinated water. Fossil fuel scarcity and rising energy prices increase water costs. Climate change effects, population growth, rising living standards, and salinization of aquifers lead to extra demand for desalination. With unlimited saltwater availability, increasing renewable energy opportunities, and growing environmental awareness, the next logical step is coupling renewable energy and desalination. Desalination systems for freshwater production. Now, let us explain the system. The system uses wind or solar energy connected directly to a pump, which displaces salt water when there is renewable energy available. The saline source water is displaced towards an elevated water buffer, which will provide the pressure required for the reverse osmosis process. However, this would require a significant elevation difference in the surroundings. A salinity increase in the source water requires more elevation. To overcome this limitation, we greatly reduce the amount of elevation difference required by reusing the energy of the brine flow using an energy recovery device. By correctly sizing all components, fresh water is produced at a constant rate 24 hours a day using the constant pressure provided by the elevated water buffer. Because of the saltwater buffer, the system runs continuously without any auxiliary power, storing the fresh water in a water tank.